siang, Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta rekan-rekan kuliah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di video pembelajaran pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah konsep pembelajaran berbasis web. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Francisca Dina Ariyanti selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ayu Soraya, Francisca Maharani, Friska Triwardani, Nurhaliza, dan Septi Elena Silaban sebagai penyaji. Langsung saja kita simak pemaparan video kelompok kami pada hari ini. Materi pertama mengenai pengertian pembelajaran berbasis web. Jadi, pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs atau website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal juga dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Kemudian, pembelajaran berbasis web diartikan sebagai pembelajaran melalui internet dan halaman web saja. Web-based learning dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan web atau internet untuk pembelajaran. Pemanfaatan itu dapat berupa sumber bahan ajar maupun media pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran berbasis web. Terdapat 3 fungsi pembelajaran elektronik bagi kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya pilihan atau opsional, pelengkap sebagai komplement atau pengganti menurut Siahan tahun 2002 halaman 9. Yang pertama itu suplemen sebagai tambahan. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu. Yang kedua yaitu komplement atau pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Menurut Lewis 2002, sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau penggayaan atau remedial bagi siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Kemudian yang ketiga yaitu substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Tujuannya agar dapat secara fleksibel mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih siswa yaitu sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional. Pembelajaran tatap muka konvensional merupakan proses belajar yang terencana pada suatu tempat tertentu dengan melibatkan aktivitas belajar pendidik dan peserta didik sehingga terjadilah interaksi sosial. Adapun peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, di mana guru sebagai sumber belajar dan informasi. Pada pembelajaran tatap muka konvensional, biasanya menggunakan berbagai macam metode dalam proses pembelajarannya, meliputi ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet. Penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Pendidik bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran melalui web dan peserta didik diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut.
Yang ketiga yaitu sepenuhnya melalui internet. Penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih siswa tidak menjadi masalah dalam penilaian karena ketiga model penyajian materi pembelajaran mendapatkan pengakuan atau penilaian yang sama jika siswa dapat menyelesaikan program pembelajarannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui internet atau bahkan melalui perpaduan kedua model ini, maka institusi penyelenggara pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Keadaan yang fleksibel ini dinilai sangat membantu siswa untuk mempercepat penyelesaian pembelajarannya. E-learning mempermudah interaksi antara siswa dengan bahan atau materi pembelajaran. Demikian juga interaksi antara siswa dengan guru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari e-learning. Di sini, manfaat e-learning dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut siswa dan juga guru. Yang pertama yaitu dari sudut siswa. Manfaatnya yaitu siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan juga berulang-ulang. Kemudian, siswa juga dapat berkomunikasi dengan guru setiap saat. Nah, di sini menurut Brown, e-learning akan memberikan manfaat kepada siswa yang diantaranya yaitu yang pertama, siswa belajar di sekolah-sekolah kecil atau di daerah-daerah miskin untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diberikan oleh sekolahnya. Kemudian, yang kedua, mengikuti program pendidikan keluarga di rumah atau homeschooler untuk mempelajari materi pembelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh para orang tuanya. Dan yang ketiga di sini, siswa yang merasa fobia dengan sekolah atau siswa yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah yang putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. Baiklah, selanjutnya yaitu dari sudut guru. Dengan adanya kegiatan e-learning ini, manfaat yang dapat diperoleh oleh guru antara lain, yang pertama yaitu lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang meliputi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Kemudian yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak. Kemudian yang ketiga, dapat dengan mudah mengontrol kegiatan belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengecek apakah siswa tersebut telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. Dan yang terakhir yaitu guru dapat memeriksa jawaban siswa dan memberikan hasilnya kepada siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemanfaatan pembelajaran berbasis web. Pemanfaatan media artinya penggunaan secara sistematis dari sumber belajar. Menurut Furqon, ada beberapa pola pemanfaatan. Pertama adalah pemanfaatan media di dalam kelas. Artinya, media pembelajaran ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah pemanfaatan media di luar kelas. Ada beberapa. Yang pertama adalah pemanfaatan media secara bebas. Artinya, media pembelajaran yang digunakan ini tidak terikat dan tidak diawasi saat pemakaiannya. Dan yang kedua adalah media pembelajaran secara kontrol. Artinya, media yang digunakan ini dalam kegiatannya diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran secara perorangan, massal, atau kelompok. Baiklah, yang selanjutnya adalah implementasi pembelajaran berbasis web. Model pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam program pembelajaran konvensional secara tatap muka dengan menggunakan pendekatan student center learning, yang mana pada pendekatan student center learning ini menggunakan kerja kelompok agar partisipasi peserta didik itu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi penerapan pembelajaran web berbasis web. Untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web,
dibutuhkan dua program, yaitu sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan sekolah berbasis web. Program ini berjalan selama 5-10 bulan dengan 5 tahap. Yang kedua yaitu menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan 2-3 minggu sekali. Berikutnya adalah contoh dari pembelajaran berbasis web. Nah, contohnya yaitu yang pertama, interaksi secara tatap muka dan virtual. Nah, interaksi ini berkomunikasi secara langsung dan tatap muka yang dibutuhkan. Alasan kenapa forum tatap muka ini masih diperlukan yaitu yang pertama, perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan peserta didik. Yang kedua yaitu perlunya memberikan pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara kelompok dan kolaboratif pada peserta didik. Yang ketiga yaitu perlunya memberikan pelatihan secukupnya dengan menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi berbasis web. Nah, berikutnya yaitu belajar dalam kelompok. Pembelajaran melalui kerja kelompok ini dapat meningkatkan interaktif dan partisipasi antar peserta didik. Namun, untuk memulai belajar dalam kelompok ini diperlukan usaha yang ekstra di awal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran berbasis web ini. Yang pertama adalah mengenai kelebihannya. Yang diantaranya, 1. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara lebih mudah melalui fasilitas internet. Nah, dengan adanya fasilitas e-moderating dalam pembelajaran berbasis web ini dapat mempermudah para mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan komunikasi secara reguler di mana dan kapan saja tanpa terhalangi ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Nah, dengan adanya kegiatan pembelajaran melalui atau berbasis web ini dapat mempermudah mahasiswa dan dosen untuk mengakses bahan ajar yang telah diupload melalui internet. Nah, sehingga baik mahasiswa maupun dosen dapat saling menilai sampai sejauh mana bahan ajar yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan di mana dan kapan saja. Nah, jadi baik mahasiswa ataupun peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis web ini dapat mereview ulang atau mempelajari ulang materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, karena materi tersebut tersimpan pada device seperti HP dan laptop yang tentunya sangat mudah untuk diakses kembali. Kemudian yang keempat, bila mahasiswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, dapat mengakses melalui internet. Nah, jadi dengan adanya pemanfaatan internet ini tentunya dapat mempermudah kita untuk mencari tambahan materi pelajaran yang kita perlukan. Yang kelima, baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan diskusi melalui internet dengan jumlah kapasitas peserta yang besar atau banyak, sehingga ilmu pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan akan lebih banyak pula. Kemudian yang keenam, itu ada berubahnya peran mahasiswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan mandiri. Nah, dengan dilakukannya kegiatan pembelajaran melalui berbasis web atau daring, jadi kita dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam mempelajari dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi mau tidak mau kita harus lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, relatif lebih efisien. Nah, dengan diadakannya kegiatan pembelajaran daring untuk menggantikan pembelajaran tatap muka, tentunya hal ini dapat menjadi lebih efisien karena kita bisa menghemat ongkos, biaya, dan waktu karena
pembelajarannya dilakukan melalui rumah masing-masing tanpa harus datang ke kampus atau sekolah tempat kita belajar. Selain memiliki banyak kelebihan yang sangat bermanfaat untuk kita, tentunya pembelajaran berbasis web ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Nah, kelemahannya ini dibagi 8, yang diantaranya adalah 1, kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, bukan hanya dosen mahasiswa saja, tapi bagi para pendidik dan peserta didik juga. Nah, mengapa terjadi kurangnya interaksi? Karena kegiatan pembelajaran berbasis web ini dilakukan secara mandiri melalui tempat masing-masing tanpa bertatap muka secara langsung, sehingga tentunya hal ini sangatlah berbeda dengan ketika berada di sekolah. Jadi memang kita masih bisa berinteraksi melalui misalnya Zoom meeting ataupun forum diskusi, akan tetapi tentunya hal itu sangatlah berbeda dengan ketika kita berinteraksi langsung, sehingga hanya timbal baliknya hanya sedikit saja, bukan secara keseluruhan dari peserta didik atau mahasiswa dengan dosen dan para pendidiknya. Kemudian yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Nah, biasanya kebanyakan dari anak muda sekarang mengikuti kegiatan belajar online itu hanya sekedarnya saja. Apalagi yang memang pada dasarnya kurang serius untuk belajar, maka mereka lebih suka membuka hal-hal lain dibandingkan aspek akademik atau aspek sosialnya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran dosen dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini menjadi dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang berbasiskan pada ICT. Kemudian yang kelima, bagi mahasiswa atau peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, cenderung akan mengalami kegagalan. Nah, dikarenakan pembelajaran berbasis web ini dilakukan secara mandiri atau perseorangan oleh dari peserta didik dan mahasiswa itu sendiri, maka ketika kurang terdapat motivasi di dalam diri kita, hal itu tentunya akan membuat kita malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan. Kemudian yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daerah di Indonesia ini dapat terjangkau oleh sinyal yang kuat, sehingga banyak dari mahasiswa dan peserta didik seringkali kesulitan mengikuti pembelajaran dikarenakan akses sinyal yang susah. Kemudian yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Nah, salah satu kelemahan dari pembelajaran berbasis web ini seringkali disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan internet. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ke-8, kurangnya personil dalam hal penguasaan bahasa pemrograman. Nah, biasanya di setiap sekolah itu ada yang namanya admin atau operator sekolah. Nah, kalau di sekolah tersebut kurang atau tidak ada admin atau operator sekolah, maka hal itu dapat menghambat kegiatan pembelajaran, karena banyak para guru yang membutuhkan bantuan. Kalau tidak ada operator, maka hal itu akan menyulitkan kegiatan pembelajaran, karena tidak ada yang dapat membantu guru-guru untuk mengoperasikan komputer ataupun
pemrograman yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan video kelompok kami sampai akhir. Semoga apa yang dipaparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.